Selamat datang di podcast UMKM. Podcastan buat kalian yang menyala. Yo. Podcastan kagak tuh. Nyalain dulu. Aduh. San, Ya. apa namanya itu sih? Gue kemarin itu agak apa ya? Mungkin beritanya memang baru sih, baru banget. Cuma baru tahu apa ya? Belum seminggu sih baru tahu. Berita apa nih? Linkin Park. Oh, oke. Iya kan? Yes. Dia baru nge-announce satu member baru lah. Ya. Beberapa member member baru. Pertama dia kan live streaming. Live streaming. Iya kan? Announce-nya streaming. Dia live streaming kan? Iya. Live streaming. Terus di situ si siapa? Mike. Ya kan? Udah. Itu announce kalau dia itu ada formasi baru kan. Oke. Emily itu sebagai lead vokal gantiin almarhum Chester Bennington. Terus yang bikin banyak salah satu yang bikin banyak orang kecewa juga drummernya si Rob itu juga nggak ngerti sih bahasa tepatnya apa, cuma banyak orang berasumsi hengkang gitu. Yeah. Tapi dari sisi Rob sendiri itu dia kan alasan Rob statementnya hengkang dari band itu kan, statement si Mike itu karena si Rob itu sudah menemukan hal-hal baru yang membuat dia lebih senang, lebih nyaman, gitu, lebih nyaman setelah kepergian Chester Bennington. Gitu kan. Alasannya sih cuma itu, maksudnya statement dari si Mike-nya gitu. Kalau maksudnya alasan utamanya kan kita nggak tahu juga, gitu kan, karena si Rob sendiri belum ngomong mas sekarang. Kenapa dia keluar dari band gitu kan? Karena istilahnya Rob ini salah satu founding father-nya dari Linkin Park gitu kan. Bertiga kan sama Johan, sama Mike gitu kan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena apa ya? Rob juga yang memberi pengaruh musik. Kayak suara-suara unik kayak ini di Indian itu kan ada Remember, kayak apa sih? Kayak ada gangguan suara kayak gitu kan. Kayak resonan gitu. Tapi enak didengar gitu loh. Banyak sound-sound juga yang unik yang ada di band gitu. Di Linkin Park itu yang di arrange sama si Rob ini. Gantinya adalah si siapa? Collins, gantinya si Collins. Nah, Collins ini dia itu tidak pernah bergabung dengan band manapun, cuma dia kerja itu di balik layar, cuma dia multi talenta juga sih. Dia bisa main hampir semua alat musik, instrumen tuh ya. Terutama alat-alat musik inti di band ya, kayak gitar, piano, drum gitu. Kemudian posisinya juga di drum. Dia masih muda ya? Masih muda. Nah, dia juga produce, dia juga bikin lagu, bikin lirik, gitu. Dia juga mixer. Masalahnya kalau kata saya, San, maksud bukan gak setuju sih, ya setuju aja. Maksudnya kan mungkin dengan adanya Colin ini Linkin Park punya warna baru lagi nih gitu kan, tambahan warna ya, bukan merubah warna dari musiknya tapi menambah warna gitu loh. Cuma kan kalau kita lihat nanti ada dualisme di dalam band tuh, karena Mike sendiri kan mixer, produser, ya kan, pencipta lagu, penulis liriknya, ya kan. Mungkin nggak, kata lo San, maksudnya suatu saat mereka tuh bakal stuck nih gitu loh. Dalam ide lagu, satu lagu misalnya mereka stuck nih, mereka nggak bisa tidak bisa San, ya stuck aja, nggak bisa ketemu jalan keluarnya gitu loh. Nggak mungkin sih kayak, karena menurut gua Mike Shinoda itu direkturnya lah, dan menurut gua sebelum rekrut Colin itu pasti mereka udah face to face gitu lah, ngobrol empat mata, maksudnya lo join ke Linkin Park, ada lo bebas kayak explore apapun gaya permainan lo di sini, cuman kayaknya kalau buat hal-hal krusial yang buat musik LP sendiri, menurut gua tuh nggak mungkin ada dualisme, karena Mike Shinoda direkturnya sendiri. Menurut gue sih kayak gitu, nggak bakal. Make sense juga sih. Cuma kan kadang-kadang gini, San,
orang karena dia baru bergabung, istilahnya dia menyesuaikan dengan iklim bandnya, ya kan? Bagaimana dia mempelajari cara berpikir personil yang lainnya, terutama seniornya gitu kan. Cuma lama kelamaan ketika orang itu merasa dirinya penting di band, itu akan timbul egoisme gitu loh, akan timbul idealisme baru di dalam band itu, di mana kadang-kadang orang tersinggung ketika idealismenya itu nggak didengar gitu ya. Gitu kan bisa jadi kan banyak contoh band-band Indonesia, contoh Dewa 19, iya kan? Once itu bergabung dengan Dewa, ya kan, menggantikan Ari Lasso. Ketika dirinya merasa penting, minta harga, ya kan? Itu setelah cabut ya? Iya sih. Cabut. Tapi kan berarti kan di dalam bandnya sendiri, istilahnya sebelum dia cabut mungkin pasti Once merasa penting karena dia adalah lead vokal gitu. Range vokalnya juga bagus, Dani mengakui itu. Bahkan Dani kalau ditanya milih Ari Lasso apa Once, kan jawaban dia kan orangnya lugas kan, tidak menggunakan bahasa kiasan gitu loh, langsung aja ke poinnya gitu kan. Dia milih terang-terangan milih Once daripada Ari Lasso gitu kan. Istilahnya kan berarti kan di dalam band sendiri sebenarnya kayak Once sendiri kan memiliki dualisme gitu loh. Karena maksudnya idealisme sendiri karena dia ngerasa penting. Gitu kan, maksudnya kan seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu ya. Cuman kalau dari perawahan gue itu insya Allah sih nggak bakalan terjadi. Kayaknya nih ya, Mike Shinoda itu setelah ngerekrut beberapa member, jadi dia ngasih tahu ke mereka visi misi LP ke depannya bakalan ngapain gitu. Kayaknya buat beberapa tahun insya Allah LP bakalan kompak. Itu menurut rawangan gue. Menurut rawangan gue sih. Cekodang banget. Nah, yang ini yang jadi benar-benar kontroversial, apa tuh? Vokalisnya Emily. Menurut Anda gimana tuh vokalisnya? Emily ya? Kan banyak tuh komen, menanggapi hal ini tuh orang tuh banyak banget kan pro kontranya kan gitu. Cuma yang saya perhatikan banyak orang yang kontra gitu loh dengan adanya Emily di band, karena mereka berpikir, kok jadi kayak Paramore ya gitu. Sebenarnya kalau dari gue oke aja. Gue malah salah satu orang yang setuju akhirnya Mike Shinoda dan kawan-kawan merekrut Emily. Gue salah satu orang yang setuju. Dari sekian banyak yang kontra, mungkin banyak juga yang pro-nya. Gue kenapa lebih setuju Emily? Emily itu karakter vokalnya kuat banget. Dan dari beberapa vokalis wanita di luar negeri ya, yang akhirnya Shinoda pilih, menurut gue Emily itu worth it banget. Suaranya juga sebenarnya range vokalnya iya. Sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuman emang karena ini versi cewek aja gitu, teriak-teriaknya, serak-seraknya gitu kan. Kan ketika live stream itu di channel YouTube-nya si Linkin Park itu kan sudah upload kan. Saya nonton juga sebenarnya asik-asik aja sih. Didengerin masih enak gitu kan. Didengerin masih enak. Coba pembuktiannya itu di lagu barunya kan. Apa sih nama judulnya? Judul yang baru di ini Emptiness Machine. Di Emptiness Machine. Yes. Emily menurut Anda gimana? Maksudnya ini kan maksudnya kalau kata saya ini terlalu dini sebenarnya untuk menilai Emily dari satu lagu. Sebenarnya iya, kalau menilai dari satu lagu, cuman jadi setelah mereka tuh nge-announce si Emily ini, kan gue tuh jadi kepo, siapa sih Emily ini? Ternyata Emily itu adalah vokalis dari band alternative rock Dead Sarah. Dead Sarah. Itu bandnya dia dulu. Dead Sarah gitu. Dead Sarah itu band alternative rock dari Amerika yang sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah. Dan setelah gue dengerin lagi tuh Dead Sarah, ternyata bandnya keren banget sih. Dan gue baru tahu setelah dia masuk ke LP. Maksudnya bukan LP. Saya lagi pakai. Dan ternyata
bandnya dulu tuh emang keren. Bandnya emang keren banget, men. Dia dulunya tuh anggotanya 4 personel. Jadi Emily ini bukan cuma nyanyi, Ji. Dia bisa main. Oh, dia bisa instrumen. Nulis lagu. Kayak gitu. Jadi orang-orang produktif ya. Kalau nggak salah sekarang tinggal bertiga dia. Tinggal bertiga sekarang. Oh, bandnya itu. Tapi dia masih sama Dead Sara nggak? Kayaknya masih. Oh, kayaknya masih. Dan Dead Sara ini kalau nggak salah punya 1 atau 2 album gitu lah. Ya. Dan Dead Sara ini kalau nggak salah pernah duet sama anaknya almarhum Kurt Cobain. Oh, dulu. Terus belakang-belakangan tuh kalau nggak salah lagi ya, fun fact-nya dia tuh pernah bantuin Demi Lovato. Oh, iya. Jadi istilahnya apa ya, artis-artis dunia kelas sebenarnya gitu ya. Iya, jadi roots-nya dia tuh emang apa ya? Emang di musik banget, Ji. Dan menurut gue tuh Mike Shinoda nggak salah. Karena dari kekayaannya Emily gitu kan, dia punya timbre vokal yang unik. Terus kenapa menurut gue Emily itu layak banget di Linkin Park, karena mungkin dari sebagian besar fans Linkin Park, kalau vokalisnya cowok lagi pasti banyak yang ngebandingin. Iya sih, ya pasti. Kan? Sedangkan Chester itu nggak bisa digantiin. Bener. Ya kan? Chester tuh nggak bisa. Ya. Nah, itu setelah gue baca-baca sih, Ji. Ternyata ada salah satu komentar di fans Linkin Park setuju kenapa Emily itu akhirnya jadi vokalnya Linkin Park. Kayak gitu sih alasannya. Itu fun fact tentang Emily Armstrong ya di Dead Sara dan beberapa proyekan lainnya. Iya sih, kalau misalnya vokal yang diambil sama band ini laki-laki lagi, maksudnya meskipun lebih bagus ya, ya nggak bisa digantiin. Nggak bisa. Karena figurnya Chester gitu ya. Chester tuh nggak bisa diganti. Makanya si Mike itu memilih perempuan tujuannya tidak untuk mengganti Chester sebenarnya. Enggak. Iya kan, dia cuma memberi warna baru. Apa. Iya. Iya kan? Yeah. Oh, make sense sih. Jadi kalau kayak gitu mah. Jadi istilahnya sebenarnya tugasnya si siapa sih? Emily itu nggak berat-berat banget gitu kan? Karena dia sebenarnya yang apa? Tugas dia di band itu tidak menggantikan Chester sih. Enggak. Iya. Kayak sama seperti yang dilakuin mungkin ke Collins ya. Mungkin Mike Shinoda udah lama banget, maksudnya by konteks sama Emily itu udah lama, pasti sih ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk kayak gitu. Cuman yang bikin gue kaget adalah dulu tuh ketika Chester udah meninggal, terus LP itu sempat beberapa ada show gitulah. Mereka Linkin Park tuh cuman apa featuringan kayak yang gue inget adalah ini M Shadow-nya Avenged Sevenfold itu, terus siapa lagi gue lupa lah, tapi Emily nggak ada, Ji. Emily tuh nggak ada, emang belum dikenali sama sekali. Dan Mike Shinoda tuh bener-bener ngenalin pas announce kemarin kan. Maksudnya dia announce bener-bener pas 5 September kemarin. Dan gue sama sekali, mungkin yang lain juga nggak ada yang nyangka sih bakalan ada vokalis cewek. Dan gue setuju dengan statement lu bahwa hadirnya Emily bakal ngasih warna baru, dan itu terbukti banget di lagu, di single barunya ini. Emptiness Machine. Bukan Emptiness jangan. Iya. Nah, Rob Gordon juga, cuy. Oh iya, Rob Gordon juga semenjak Chester meninggal tahun 2017, dia itu apa ya, menjaga jarak dengan anak-anak band gitu, dengan anggota personel lainnya. Itu sebenarnya kan masa apa cuy? Kalau band tidak produktif itu maksudnya masa-masa vakum lah ya. Iya, apa sih bahasa yang sekarang itu? Cuy. Ini apa yang namanya? Allah. Kayak apa, Noah kan sekarang lagi hiatus. Masa hiatus itu kan lumayan lama, dari tahun 2017. Iya, sampai sekarang. Iya kan, baru kemarin mereka comeback gitu kan, yang live streaming itu kan. Dengan segala macam persiapan pastinya. Nah, Rob Gordon, Linkin Park itu recycle 2 album. Hybrid Theory sama apa sih?
Meteora, kalau nggak salah. Meteora itu diproduksi ulang. Nah, Rob Bordon itu tidak terlibat. Karena Rob Bordon itu bener-bener dia lagi menjaga jarak gitu semenjak meninggalnya Chester. Mungkin kalau apa ya? Mungkin fans Linkin Park lebih tahu kali ya istilahnya kondisi seperti ini. Cuma kalau kita boleh asumsikan istilahnya kayaknya Rob Bordon ini orang yang paling terpukul sih. Masih belum bisa move on. Kayaknya dia berpikir Chester nggak bisa digantiin. Udah lah, gue nggak ngambil. Gue jualan ini aja deh. Iya, karena istilahnya kan dari pokoknya banyak panjang ceritanya tuh Rob Bordon itu. Istilahnya bener-bener menjaga apa sih kehidupan sosialnya gitu loh, Ci. Bener-bener istilahnya tidak terlalu terlibat dalam band. Dia juga mulai banyak mencari-cari aktivitas-aktivitas baru gitu kan. Yang istilahnya yang seperti statementnya si Mike gitu kan. Yang bisa buat dia lebih bahagia, intinya kayak gitu. Ya, luar biasa sih. Saya zaman-zaman SMP SMP kayaknya. Hybrid Theory itu tahun 2000 sih. 2000? 2000. Oh, berarti kita masih SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. SD kelas 6. Tapi bulan apa nih? Gue lupa bulannya, cuman itu tahun 2000. Iya, berarti kita transisi SD ke Sanawiyah ya. Iya. Ke SMP. Jadi 99 2020 99 tahun 99 2000 itu adalah tahun akademik kita kelas 6. Ya kan tahun 2000 dan 2001 itu kita kelas 1 SMP. Nah, gua kenal dia itu pas SMP, pas hybrid teori yang Indian tuh, cuy. Itu di MTV di mana-mana. Di mana-mana. It start with one thing. I don't know why. Pada how keep itu sebenarnya paling cuy. Itu agak selesai. Sulit. Di zaman itu masih SMP, bahasa Inggris gue paling okay. Kalau ada bahasa Inggris itu cuy, pelajarannya ujian bahasa Inggris cuy. Gue kagak lihat soal. Langsung jawab aja sih. Saya nggak bisa. Itu hybrid theory. Dan hebatnya lagi, Linkin Park dengan album pertamanya Hybrid Theory itu langsung menuju ke tangga dunia gitu maksudnya. Popularitasnya luar biasa. Tapi lo tau nggak sebelum mereka jadi Linkin Park tuh dulunya kayak gimana? Maksudnya? Jadi Hybrid Theory itu sebelum jadi nama album itu nama bandnya mereka dulu. Oh. Jadi gini, co-founder dari LP kan Mike Shinoda, Han sama Rob Bordon. Mereka kan SMA-nya bareng tuh. Mereka bentuk. Nah, dulu tuh vokalisnya bukan Chester. Oh. Jadi Chester tuh vokalis yang kedua dari Linkin Park. Oh. Dulu namanya tuh Zero. X pakai X. Zero, oke. Itu namanya Zero. Zero. Mereka udah new metal tuh, musiknya udah new metal. Nah, mereka akhirnya bikin album itu Hybrid Theory. Bikin album Hybrid Theory tapi belum Chester. Nah, setelah demo. Iya, bikin demo terus nyebarin ke label musik kan. Itu nggak ada yang terima, Ji. Sama sekali nggak ada yang terima. Akhirnya pada frustrasi kan. Maksudnya mereka gimana lah, maksudnya nanti karir musik kita ini nggak ada yang nerima gitu. Akhirnya si vokalisnya gue lupa namanya siapa. Cabut, hengkang. Karena ngerasa gak ada masa depan nih. Gak ada masa depan di band. Iya. Nah akhirnya Mike dan kawan-kawan bingung dong siapa nanti vokalisnya. Iya. Akhirnya dikenalin ke Chester. Dari temannya dikenalin Chester. Coba deh Chester katanya. Iya. Dan akhirnya Chester ikut tuh. Baru akhirnya ganti nama ke Hybrid Theory. Zero dulu ke Hybrid Theory. Bikin demo lagi kan. Bikin demo lagi. Linkin Park itu kan labelnya Warner Bros. Dulu tuh mereka nyodorin ke mereka juga. Itu nggak diterima juga. Malah si ANR-nya, ANR tahu sih. ANR itu researching, jadi yang penyari bakat gitu di bidang. Iya pencari bakatnya. ANR itu singkatan apa ya? Lupa gue. Iya gitulah. Nah malah nyaranin Chester Bennington tuh bikin proyekan lain. Jangan Linkin Park karena
katanya musiknya nggak bakal diterima. Udah lu bikin project lain aja, lu jadi ngeband tapi yang rock atau jadi solois kayak gitu nyaranin. Tapi si Caesar nggak mau aja. Udah gue nggak mau, gue mau jalin musik ini aja lah. Ya udah tuh akhirnya. Nah, pada akhirnya di percobaan yang ketiga itu mereka punya kenalan orang dalam di Warner Bros juga, suruh ngebantu demo ini Ji. Iya. Tapi mereka harus ganti nama. Oh, jangan hybrid teori. Iya. Akhirnya tercetus Linkin Park. Linkin itu ya, gue tahu nih. Linkin itu plesetan. Iya, ternyata nama ini. Nama apa? Lincoln. Iya, nama presiden. Atau nama daerah gitu. Iya, jadi ya kan itu tuh gini San. Setahu saya nih di DC, Washington DC. Iya. Itu banyak sekali taman-taman. Nah, iya, terbuka. Gitu kan. Nah, banyak namanya di sana. Nah, cuma saya nggak tahu ya kalau Lincoln Park itu di mana. Cuma yang saya tahu, Linkin Park itu plesetan dari Lincoln Park. Yoi. Gitu kan. Jadi Linkin itu kayak kalau band di Indonesia kayak kayak Burger Kill. Burger Kill. Mereka kan pleset dari Burger King. Oh, itu. Nah, kalau Linkin Parknya kayak gitu, Ji. Jadi orang-orang bule sono nyebut Lincoln itu Linkin kayak gitu ya. Nah, akhirnya namanya diganti tuh dari Hybrid Theory ke Linkin. Nah, Hybrid Theory jadi album kayak gitu, Ji. Jadi ternyata seorang Mike Shinoda dan kawan-kawan band segede Linkin Park yang fansnya jutaan di dunia itu pernah ditolak sama label. Bener. Apalagi kita orang. Ya kan? Karena dulu tuh new metal masih ini Ji, masih jarang. Kayak sekarang udah kayak ada Limp Bizkit, ada Korn kayak kan. Nah, di Indonesia kan setelah Linkin Park lagi gini banget, ada siapa yang dari Jawa tuh, hey jangan melamun, apa sih itu, Kobe. Udah banyak sekarang kayak ada band Kobe, terus ada Senloko ya kan. Baru Linkin Park banget itu. Baru new metal sekarang di Indonesia udah mulai bermunculan. Yang ada adaptasi. Tapi backgroundnya mereka, sejarahnya Linkin Park tuh dulu kayak gitu. Pokoknya sempat susah dulu tuh. Bener kata lagunya Rhoma Irama sih, Bung Haji Rhoma. Bang Haji berakit-rakit ke hulu ya. Bener. Nggak ketemu ya. Kayak gitu. Kalau kata si Denzel Washington tuh Ci, dia kan Denzel Washington tuh ini apa? Aktor. Iya, aduh, Equalizer. Dia tuh dia kan dapat gelar honorable ya. Di salah satu kampus di Amerika lah. Dia kan ngasih speech tuh, ya kan. Nah, dalam bukan Steve Jobs sih, sorry Steve Jobs. Steve Jobs itu juga sama, dia mendapatkan apa namanya gelar penghargaan. Apple berarti? Yang punya pendiri founding fathernya si Apple Inc. Nah, jadi si Steve Jobs itu ketika dia ngasih speech nih di wisuda di penghargaan itu kan, dia bilang buat kalian yang tidak buat kalian yang istilahnya struggle gitu loh, mencari masa depan, mencari sukses itu, kalian harus lihat Beyonce. Beyonce itu membuat 100 lagu, tapi hanya satu lagu yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Sama kayak ceritanya Steve Jobs. Itu Steve Jobs itu mendirikan Apple sih, iya kan? Tapi Steve Jobs itu sendiri dipecat sama Apple-nya, sampai akhirnya Steve Jobs itu mendirikan Pixar. Pixar dulu. Pixar. Pixar itu PH ya? Iya. PH. Apa sih kayak film-film? Iya, gitu. PH ini. Yang paling terkenal kan Despicable Me. Iya. Itu Minion gitu kan. Terus terakhir itu yang paling tahu dulu nonton apa belum? Ini Inside Out. Film keren banget sih. Sumpah itu film keren banget. Sekarang ada yang ini kan, yang barunya. Yang kedua. Udah saya tonton semua itu. Cuma yang kedua sebenarnya tidak sekeren, karena mungkin kalau yang pertama ide pertama kan, ide awal. Itu keren banget. Nah, film keduanya juga istilahnya ya keren juga sih sebenarnya. Benar. Si Steve Jobs juga kayak gitu sejarahnya, gitu. Maksudnya ketika dia dipecat gitu kan,
untung dia dipecat. Malah Steve Jobs berpikirnya gitu. Untung saya dipecat. Kalau saya nggak dipecat, saya mungkin tidak membuat Pixar. Oke. Bahasanya kayak gitu. Sama kayak Nike ya? Toyota. Oh, Toyota. Ya. Siapa sih? Namanya Toyota. Oh, namanya Toyota. Oke. Toyota. Dia bilang kayak gini, orang tuh cuma melihat satu kesuksesan saya, katanya. Tapi tidak melihat 99 kegagalan saya. Paham. Karena orang tahunya suksesnya doang, tidak mau denger cerita gimana membangunnya. Mungkin Unilever juga gitu, semua band juga kayak gitu loh, Ci. Sejarahnya pasti. Iya. Kagak mungkin kagak. Dan itu cerita band yang sukses. Oke. Dan pastinya masih banyak lagi, saya. Band-band sana yang udah struggle mati-matian tapi tetap belum sukses. Tapi lo tau nggak pas Chester Bennington bunuh diri? Kalau gue tahu beritanya doang sih kalau Chester. Coba kalau fun fact di fact-nya nggak tahu. Chester tuh sahabat kental sama Chris Cornell. Siapa tuh Chris Cornell? Chris Cornell adalah vokalis dari band Teman baik lah ya. Teman baik. Entar aduh, manaan gue lupa lagi. Oh, dia tuh temenan sama Chris Cornell. Aduh, dia tuh Chris Cornell ini dulu band namanya Soundgarden, vokalis juga. Nah, vokalis. Dan yang kedua ada Audioslave. Dia sahabatan, Ji. 2 bulan tes kental. 2 bulan sebelum Chester meninggal, Chris Cornell tuh udah duluan bunuh diri. Oh, ditinggal nih. Oh, sama si Cornell ini. Chris Cornell itu vokalis yang karismatik. Iya. Semua band rock ngakuin kalau vokal range vokal dan gaya vokalnya emang amazing banget. Itu Chris Cornell. Nah, Chris Cornell tuh bunuh diri kan, meninggal. Gue nggak tahu tuh apa yang terjadi pada Chester Bennington ketika sahabatnya kayak gitu ya. Dan akhirnya 2 bulan setelah kematian Chris Cornell, baru Chester Bennington meninggal. Kayak gitu Ji, fun fact-nya. Iya, bisa jadi nih orang merasa sendirian sih. Mungkin. Bisa jadi pada. Apalagi dia tuh, tapi kan dia punya temen di band. Bercerai juga soal Chester Bennington. Oh. Iya. Punya anak dia banyak ya kayaknya anaknya. Gua lupa berapa, cuman dia bercerai juga. Kayak gitu fun fact-nya. Jadi setelah Chris Cornell meninggal. Iya, kalau yang saya kalau yang gue baca ceritanya itu Chester Bennington itu bunuh diri, dia sempat cerita ke teman-teman bandnya gitu. Kalau dia tuh sulit mengatasi stresnya. Nah mungkin karena stres karena ditinggalin temennya itu, nah makanya dia beralih ke obat-obatan. Dan sebenarnya dia ingin mengikuti jejak sang sobat karibnya. Bisanya ya, gue cuma pengen temenan sama lu nih. Dan Chris Cornell ini itu pernah ada di salah satu konsernya Linkin Park. Iya. Pernah jadi guest star. Gitu. Benar. Tapi istilahnya apa ya, Ci? Posisi Chester aja yang bahasanya keluarga ada, anak ada, kalau masalah materi enggak. Jangan dibilang kayak dia nilai konser keliling dunia aja setahun berapa, Ci? Puluhan juta bahasanya, dolar ya. Bahasanya. Tapi balik lagi ya, mungkin orang-orang kayak Chester sih yang boleh bilang duit tidak bisa membeli kebahagiaan sih. Kita mah belum. Aduh. Iya juga ya bahasanya. Berat sih, tapi kan apa ya, sebagai seorang ayah juga ninggalin anak-anak gimana ya sih. Tapi ya balik lagi keputusan orang beda-beda sih ya, istilahnya cara berpikirnya. Cuma bahasanya apa ya, San? Kita sebagai, lu kan udah jadi bapak nih. Gue juga sama udah jadi bapak. Gue ada satu kutipan yang istilah dalam banget, San. Heal because you have children who doesn't deserve the broken version of you. Ini maksudnya gini, San. Artinya apa? Jadi sembuh lah. Maksudnya sembuh lah tuh maksudnya lu tuh punya anak. Dan anak lu pasti nggak mau mengetahui kalau bapaknya itu istilahnya buruk gitu loh, Ci. Maksudnya gini, lu tuh kalau jadi bapak, ya harus jadi versi bapak terbaik buat anak lu. Gitu loh. Karena bapak yang dimiliki anaknya cuma lu doang gitu. Hubungan bapak sama anak gimana sih, San? Bahasanya kan gitu loh.
Jadi maksudnya hero because you have children who doesn't deserve the broken version of you, itu maksudnya kayak gitu sih. Oke. Lu harus jadi maksudnya apa ya, apa sih, bejat lah bahasanya gitu sih. Oke. Seburuk apapun lu, ketika lu tahu lu seorang bapak, lu harus jadi versi terbaik buat anak lu. Gitu kan. Bahasanya kayak maling. Nggak pengen dong anaknya jadi maling. Oke. Bahasanya kayak gitu kan. Tapi kan nggak cukup di situ kan. Kan bapak kan istilahnya apa ya? Makanya gini cuy. Makanya di penjara, napi-napi di penjara itu istilahnya mereka nyebutnya itu hero. Kenapa hero San? Karena mereka mau di penjara demi keluarganya. Dia nyolong emang buat siapa? Bahasanya gitu loh. Pada akhirnya. Dia maling buat siapa? Gitu loh. Makanya kalau di penjara itu maksudnya saya nggak tahu semuanya apa enggak. Cuma ada istilah hero buat penjahat-penjahat tertentu yang memang dia itu rela di penjara tuh buat keluarga gitu. Tapi ini beda banget sama koruptor ya guys. Itu mah aduh. Ya. Oke gitu ya. Meskipun tindakan maling itu tidak dibenarkan ya. Bener. Kita kan misalnya ada lah iya. Di disiplin ilmu sosial manapun tidak ada yang membenarkan itu gitu. Cuma maksudnya kadang-kadang orang kepepet Sam. Oke. Mereka nggak tahu lagi mesti gimana, orang nggak percaya sama dia, duit dia nggak punya atau bagaimana. Akhirnya mengharuskan dia buat melakukan hal tindakan yang seperti itu kan. Kan kayak gitu. Hero lah bahasanya gitu. Dia rela seperti itu buat keluarganya. Gitu kan. Lu pernah tahu nggak ada belum lama sih, bulan lalu kayaknya ada anak itu bunuh tetangganya. Anaknya iya, anak negara laki-laki, dia apa ya, dia dewasa sih kayaknya, mungkin 20 awal kali ya, dia bunuh tetangganya karena tetangganya merkosa ibunya. Oh iya, gue dengar iya, gue tahu jadi pas ditanya sama polisi nih kan, lu kenapa apa namanya ngebunuh tetangga lu yang perkosa ibu kamu? Terus si anak bilang apa sih, anaknya bilang gini, biar saya aja yang bunuh, jangan bapak. Biar maksudnya gini, apa ya saya gini, biar saya aja yang masuk penjara gitu, jangan bapak gitu loh. Itu saya baca kopi, itu orang king pak tuh, iya, benar. Dan gue apa ya, dari gue nggak tahu kalau dari sudut pandang agama, cuma lu kata gue lu keren sih. Iya sih, gue juga salut bahasanya. Salut gak sih? Iya. Gimana ya istilahnya, lu gimana cara balasnya? Iya bener. Iya kan? Bener. Lu lapor polisi? Enggak. Kan akan ribet. Birokrasi sepele gitu. Bener. Salah satu stand komedian di sini gue tonton. Dia tuh punya teman hilang motornya. Lapor nih ke pihak yang berwenang di situ. Itu sambil ngotot dia jawab, di sini emang sering hilang. Itu ngakak sih. Ya maksudnya ya itu mungkin cara balas yang terbaik gitu. Bener. Untuk membalas apa yang sudah dilakukan tetangganya. Lu bayangin sih, ibu itu diperkosa. Iya, istilahnya itu bukan amarah cuy. Bahasanya udah beda gitu loh. Keren, lu keren sih. Ya, nah itu maksud itu loh definisi hero. Pak. Itu di penjara gitu kan, istilahnya di penjara juga istilah napi itu beda-beda kelas. Iya gitu. Ada yang dianggap hero karena ya tadi, tapi ada juga kan istilahnya yang bener-bener disesina kayak kasus-kasus pelecehan gitu kan, atau pedofilia kayak gitulah, bahasanya di penjara wah habis katanya, yang saya dengar gitu. Ini sih, ya kali. Iya. Apalagi San? Nah, LP itu ada satu fun fact lagi. Satu lagi. Boleh deh. Boleh. Jadi mereka kan mau setelah nge-announce member baru, album baru ya kan, bakalan world tour, konser. Iya. Ngadain tour lah ke 5 kota per 5 kota. Dan di Amerika doang. Di Amerika. 5 negara world tour soalnya. Oh iya, ya kan? Setahu gue juga world tour. Nah, world tour ya. Dan gitarisnya siapa sih? Brad Delson. Ternyata itu dia nggak ikut ke stage, dia nggak ikut live perform. Kapan nih? Setelah mereka nge-announce world tour. Jadi si Brad Delson ini
lebih ke programming. Jadi yang di belakang layarnya Dia ikut cuma nggak manggung. tapi nggak manggung. Jadi yang manggung temennya dia. Iya. Jadi yang manggung temennya dia. Jadi temen dekat. Dan itu orang kepercayaannya Brad Delson. Akhirnya yang manggung tuh temennya Brad Delson yang programming di belakang layar. Itu sih fun fact-nya. Apa ya bahasanya, operator lah kali. Operator kali kayak gitu-gitu. Iya, kalau istilahnya kalau yang kontrol, yang punya kontrol semuanya gitu. Karena Brad Delson. Oh. Tapi nggak tahu kalau kedepannya kayak gimana. Cuman untuk yang 5 negara ini dia nggak ikut. Kayak gitu sih. Itu fun fact-nya. Maksudnya bukan nggak ngikut sama band ya, dia nggak ikut manggung doang, tetap dia ikut rombongan. Iya, tetap ikut rombongan. Oke. Itu siapa Brad sih? Itu kan versinya dia selama ini kan selalu punya brewok. Iya. Ya kan? Lu sama rebut. Lu pernah nggak ngeliat dia nggak pakai brewok? Pernah kan? Enggak. Itu pangling banget cuy. Oh iya. Pangling banget itu. Apa ya? Dua orang yang berbeda kalau kata gue sih. Umum sih kalau kata gue. Orang brewokan potong nih bersih gitu. Itu kayak orang baru. Tapi lu dulu sempat beli posternya nggak sih dulu? Kagak. Kalau hybrid teorinya gue beli. Oh, yang albumnya yang asli. Yang asli. Yang masih yang 14 atau 17 ya, mungkin covernya keren banget. Keren. Sumpah itu gue belajarin gambar covernya itu sih. Manusia bersayap. Iya, manusia bersayap. Iya kan? Enggak, kalau gue beli poster dulu. Kalau malam Jumat kan di desa kita ada pasar Senggol. Iya. Artis-artis banyak tuh poster-poster. Gue pasti nyari, harganya tuh 1.000 satu poster tuh. 1.000 bener. 1.000. Gue pasti pajang di kamar. Meskipun tembok gue tuh nggak tembok, masih bata gitu. Oh berarti poster lu tuh membernya atau bukan covernya? Membernya. Iya. Itu pokoknya apa yang gue suka gitu. Band mancanegara kayak band Indonesia atau siapapun, gue pasti beli posternya terus gue tempel di dinding kamar. Gitu sih. Itu kenapa gue akhirnya inspirasi dari abang-abangan gue. Jadi ada tetangga gue tuh abang-abangan. Jadi pas gue masuk ke rumah dia, itu posternya nih ada Iwan Fals, ada Guns N' Roses, Jamrud ada. Belum ada. Guns N' Roses itu posternya pakai poster kain sih. Oh iya, yang kayak kertas tuh. Paham. Kanvas itu. Kayak kanvas ya, sorry, kanvas. Dari situ Ji. Wah, anjir kata gue keren ya, maksudnya ada itu Guns N' Roses yang gede banget tuh EXO-nya, yang vokalis. Dan dari situ akhirnya gue ngumpulin poster satu persatu. Setiap malam Jumat gue beli 1.000. Itu isinya jajan. Jajan berapa dulu SD? Wah, Ji, lu cepet gue tuh. Serius. Gue gopek, Ji. Jadi gini, itu gue bertahap, Ji. Jadi nggak langsung cepet, enggak. Jadi teman-teman, dulu cepet 100 perak apa 100.000? 100 perak. Oh, buset, parah banget. Jadi gini teman-teman, dulu tuh zaman kita sekolah SD ya, Ji. Iya. Maksudnya, apalagi dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Gue tuh selalu jajannya paling gede berapa itu 100 lah. Dulu 100 perak. Lu percaya nggak? 100 perak. Gue tuh selalu digini sama orang tua gue. San, tau nggak? Orang pintar itu jajannya nggak banyak. Nggak, entah kenapa gue tuh ke distract Ji. Terus akhirnya masuk ke distrik gimana? Iya, akhirnya gue terpengaruh. Oh, ketanem gitu kalau iya. Jadi, San, kalau mau pinter, jajan otak gitu berarti. Enggak cuci otak. Nggak kayak gitu. Kalau mau pinter, jajannya juga banyak-banyak. Segini aja cukup. Jadi gue tuh kalau berangkat sekolah ya sarapan udah sarapan di rumah ya kan. Bikin nasi goreng di kepel campur itu nggak ada duanya rasanya sih. Campur ini bawang putih biasanya bawang merah gitu lah. Sumpah Ji, gue tuh nggak pernah banyak dari dulu. Maksud gue tuh pasti nih, semisal teman-teman gue uang jajan 200, gue tuh pasti di bawahnya 100. Kadang nggak jajan, nggak apa-apa karena gue udah ngetanem di otak gue kalau jadi pinter, kalau pengen pinter jajannya aja nggak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Asli ngaji. Itu gue segitunya gue kalau buat jajan. Tapi alhamdulillah makin beranjak
jenjang pendidikan tuh meskipun uang jajan gue dikit banyak yang traktir biasanya. Kalau lu berapa dah? 500. 500 ya. Di saat itu Lumayan. cuy, gini, Lumayan sih. gini maksudnya gini, kenapa gue 500-an? Karena di rumah Mimi, ibu gue tuh cuy, itu jarang bikin sarapan. Jadi lu sarapannya beli di sekolah? Iya, beli Sauto, beli Asia. Ya, tahu. Serius sih. Jadi 500 tuh habis sekali sarapan. Jadi kalau lalu sarapan nih, kalau ada minum minta sama temen. Oke. Itu buset, gue pikir. Harusnya paling best gak ada lagi. Asli, gue tuh ngerasain jajan sekolah juga 100 perak, 50. Sekolah sore berapa? Sama. Gue tuh dikata setelah orang tua gue ngasih berapa, Ji? Nah, Setelah itu pokoknya yang gue tanemin. Oh iya, gue harus kayak gini berarti. Gue nyiasatinnya duit segini nih kudu beli apa, terus kudu ngapain, udah kayak gitu aja sih. iya. Ya memang dunia laki-laki begitu sih. SMA apa lagi, Ji? Jajan gue bisa hitung, cuman untung alhamdulillahnya teman-teman masa SMA gue tuh bisa diajak kompromi sekitar. Iya. Lu punya apa, minta dong gitu, Iya. atau dia yang Mungkin aktif. Mungkin zaman dulu bahasanya bukan 10.000 pertama ya. 100 perak pertama saya. Asli, dulu tuh nggak ada ceban pertama, men. Iya. Dari kelas 1 tuh sampai lulus SD 500 perak. 500 perak. Gua kalau sore berangkat nih, itu jajan, cuma jarang. Kalau sore san, itu biasanya minta buat jajan itu dia telung lawe 75 tuh cuy. 75. Apa sih, Cendrawasih. Ya. Bener. Iya. Oke San, pecahan dulu tuh ada 25 perak, 25 perak. 50 perak. Zaman kita itu kita masih menemukan 25 perak yang kecil. Apa namanya? Dulu. Tahun berapa ya? SD itu 94 atau 95 gitu, kita kelas 1 SD itu. Iya, segitu. 96. Iya, segitu. 96. Zaman segitu masih ketemu sama 25 pecahan paling kecil itu. Pecahan paling kecil zaman Lu udah nemuin 500 kertas belum yang apa namanya, rusa apa kidang sih namanya itu? Dulu ya? Iya. Gua nggak inget, yang gua temuin cuman orangutan. Orangutan ya. Gua tuh sunat San, kelas 1 SD. Iya. Itu dikasih sama bibi. Sama tante gua itu 500 perak. 500 perak. Yang uang kertas yang tadi kidang. Yang kijang. Gua simpen. Sampai sekarang masih ada. Iya. Nah, gua kan dulu di Jawa Timur kan, di sana 3 tahun. Nah, itu duit lama gua kan gua agak koleksi kan. Oke. Itu gua simpen di dompet, taruh di rumah orang tua. Ternyata pas gua balik dari Jawa Timur, balik lagi ke rumah, ternyata duit gua dikeluarin dari dompet sama abang gua. Disimpen, digeletakin di lemari, dirayapin. Padahal kalau dijual sekarang mahal aja. Gak ngerti gua. Mahal sekarang. Gak ngerti gua, maksudnya. Iya sih, kalau yang setahu saya kalau duit lama memang punya nilai kan. Tapi ngomong-ngomong, lu 3 tahun di Jawa Timur ngapain? Lang buana. Lang buana. Priumu berarti ya. Banyak lah. Banyak kayaknya. 3 tahun tuh ya? 3 tahun. Sebenarnya nggak 3 tahun sih. Lebih apa? Cuma lebih 5 tahun sebenarnya. Cuma 2 tahun di Jawa Tengah. Tepatnya di 2 tahun tuh di Rembang. 2 tahun di Rembang. Rembang apa Rembang sih? Rembang. Oh, Rembang. Terus 3 tahun berikutnya di Jawa Timur, tepatnya di Lirboyo, di Kediri, bukan di Lirboyo. Oh, di Kediri. Bukan di Lirboyonya. Oke. Gitu di situ. Itulah. Oke, San. Apa nih? Tutup aja lah. Udah lah. Boleh. Oke. Lu punya quote nggak? Quotes. Lu punya quote nih. Coba apa tuh? Buat kalian laki-laki yang masih struggle mencari kesuksesan. Ya. Kemudian kebanyakan laki-laki itu tidak meminta bantuan, tidak minta tolong. Kebanyakan laki-laki tidak minta tolong. Mereka itu sengsara dalam apa ya? They suffer in silence, gitu loh. Mereka itu sengsaranya tuh di dalam diam gitu loh. Mereka simpan sendiri. If a man is asking for your help, kalau ada laki-laki nih
yang backgroundnya memang dari kecil udah struggle, tiba-tiba minta tolong, itu artinya apa, San? Itu artinya yang dimintain tolong itu adalah harapan terakhir si laki-laki itu. Karena laki-laki tidak minta tolong, katanya. Bagus. Laki-laki tidak minta tolong, sekali dia minta tolong berarti lu itu adalah harapan terakhirnya dia. Karena bisa jadi dia nggak enak kalau minta sama yang lain. Gitu kan? Keren. Intinya kayak gitu. Buat kalian yang terus berjuang, jangan berhenti. Kalau belum diapresiasi juga terus berkarya. Ingat ya, band segede Linkin Park pun pernah ditolak sama label-label. Jadi jangan pernah menyerah. Anjay. Gue ingat kata lu tuh dulu, kalau lu suka berkarya, berkaryalah. Biarkan karyamu yang mencari takdirnya sendiri. Ini kan ngomong gitu kan lu kan? Iya kan? Jadi gue juga dapat dari kutipan siapa gitu. Iya, dari Eros apa dari Gama Sardi gitu. Iya, makanya ada kutipan kayak gitu kan. Gue suka banget. Gue juga suka sih. Kan? Itu apa ya? Maksudnya karya itu ibaratnya Tuhan nih menciptakan semua ciptanya makhluk gitu loh. Mereka sudah punya takdirnya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan mereka orang-orang pelaku seni yang berkarya atau mungkin yang bisa ya berkaryalah bahasanya. Yang membuat menciptakan produk-produk baru gitu loh. Biarkan mereka menemukan takdirnya sendiri. Mantap. Tugas kita cuma buat kalau kita, maksudnya karena kita punya kapasitasnya, Sam. Gitu kan. Sekecil apapun kapasitasnya, ketika kita mampu untuk menciptakan karya, kenapa enggak? Oke, sampai jumpa di podcast sebelumnya sama kami di podcast UMKM. Kami pamit undur diri. Saya Najib. Gue Hasan. Selamat tinggal.